Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak siapa yang tidak hadir hari ini? Davino. Apa kabarnya? Izin? Atau sakit? Belum ada izin. Nanti coba kita hubungi wali kelasnya ya. Oke, kita mulai ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan berilah kecerdasan. Baik anak-anak sekalian, di pertemuan kita hari ini kita akan belajar materi tentang perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya pada tahun 1945-1949. Oke, kita mulai. Ini tujuan pembelajaran kita, silahkan kalian baca ya. Ada beberapa aspek sikap, aspek kognitif ya, bisa membaca di sana, mendeskripsikan kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia, kemudian menganalisis perjuangan mempertahankan kemerdekaan di wilayah Ambarawa, Surabaya, Bandung, Bali dan Medan. Kemudian nanti juga ada aspek keterampilan, di mana pada hari ini tagihan kalian adalah kalian membuat infografis sebagai laporan diskusi kalian. Apa sih langkah-langkah pembelajaran kita hari ini? Ya, metode yang saya gunakan pada materi kita hari ini adalah metode pembelajaran kooperatif. Jadi kalian nanti bekerja sama dalam kelompok-kelompok, ya kan, mendiskusikan, membuat infografis. Nah, setelah itu kalian akan presentasikan. Bagaimana langkah pembelajaran kita? Yang pertama, saya akan berikan kalian nanti lembar kerja peserta didik, soal-soal yang tinggal KPD, merumuskan jawaban tersebut dan kamu buat infografis sebagai laporan. Setelah itu kalian presentasikan. Begitu ya, anak-anak sekalian. Baik, sebelum kita memulai belajar, Bapak akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum sebelumnya, ya. Nah, ini pertanyaannya. Spiderman. Jibril, menurut kamu siapa sih pahlawan itu? Orang yang mengorbankan dirinya untuk bangsa dan lain-lain. Oke. Kalau Daren, menurut Daren pahlawan itu seperti apa, Daren? Orang yang mengorbankan diri untuk bangsa dan segala kepentingan bersama. Wis, keren. Untuk memulai pembelajaran, saya pengen kalian seluruhnya berdiri dulu dan kita bersama-sama menyanyikan lagu yang sangat menyemangati kita dalam pembelajaran ini, yaitu Halo Halo Bandung. Suaranya yang kenceng. Oke, kita mulai lagunya ya. Oke, siap? Iya, semangat dong belajarnya. 1, 2, 3. Kita akan melanjutkan ya materi kita. Setelah tadi kita mengumumkan bahwa Bandung sudah stop lagunya ya. Nah, inilah garis besar ya. Garis besar bagaimana perjuangan bangsa kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia di tahun 45-49 melalui jalur senjata dan melalui jalur diplomasi ya. Melalui jalur senjata bisa kamu lihat terjadi di berbagai daerah. Kemudian dari tingkat nasional ada base militer dan diplomasi itu turunnya. Nah, untuk materi hari ini kita akan tuntaskan materi yang atas, yaitu perjuangan menghadapi penjajahan keinginan Inggris dan Belanda untuk menjajah kita
di berbagai daerah di Indonesia. Oke, ini timelinenya agar kalian tahu kronologi dalam sejarah yang akan kita bahas yang warna merah, ya, yang terjadi sekitar tahun 45 sampai tahun 46. Oke, nanti di pertemuan berikutnya baru kita akan sama-sama bahas yang warna biru, warna oranye, dan warna hijau. Jelas ya, anak-anak? Baik, kita masuk ke pembelajaran inti. Ya, kita masuk ke pembelajaran inti. Bapak minta kamu menyimak video yang akan saya tayangkan. Teks yang ada di video ini, lalu kamu lihat videonya, kamu rasakan apa yang terjadi pada peristiwa ini. Nah, ini udah kamu harus mulai baca. Nah, saya lanjutkan. Oke, sudah kalian tonton filmnya? Keren ya? Kamu tahu siapa yang tadi yang berpidato? Bung Tomo. Pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke. Bagaimana proses kedatangan Belanda ke Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan? Kedua, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia menghadapi sekutu dan nikah di berbagai daerah? Nah, jawaban ini akan kalian diskusikan dalam kelompok-kelompok, ya. Oke. Nanti saya minta Jibril dan Janeta membuat kelompok. Sudah ditentukan kan? Ya, nanti kamu atur berdua. Ini kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke? Bisa kita mulai bentuk kelompok dari sekarang? Ya, silakan kalian bentuk kelompok. Jangan Jibril tolong ini kelompoknya untuk dibentuk. Ya, ada di situ aja. Dan mungkin aja mudah. Ada ke sana. Ada ke sana. Ya. Lalu kemudian kamu buat infografis, ya, seperti ini contohnya. Kita sepakati ya, 15 menit selesai ya. Pokoknya ada dari Indonesia, ada dari Belanda, ada dari Inggris. Mobilnya yang bagus, mobilnya ini keren, mobilnya. Aku tambah-tambahin elemennya ya guys. Lah, itu yang tadi aku baru nah itu sih yang dari latar belakangnya itu orang Wina. yang mana Yang ini? latar belakang apa Bagaimana dompetnya? di bawah Tunggu ya. ini kan dari jawaban lah Ini gimana aku yang ini terus ini nomor 4 ya? Raika, Raifa, Akila, terus Gareth, terus Sydney, Nabila, Nabil. Kamu milih Surabaya.
saling duduk seperti tadi, tapi jangan berjauhan. Ya, dan yang kedua, handphonenya langsung ditaruh. Oke, handphone ditaruh. Tidak menggunakan handphone jika memang tidak diperlukan. Oke, bisa kita mulai presentasinya? Bisa ya? Kita akan mulai presentasinya dari kelompok Surabaya. Karena Surabaya sudah siap. Silakan kelompok Surabaya untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Enzo Geraji Dukunnya. Saya Muhammad Dewi Cibaras. Dan kami dari kelompok infografis yang menjelaskan tentang pertempuran Surabaya. Teman Surabaya. Pertempuran Surabaya adalah salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan antara tentara dan pejuang Indonesia melawan sekutu Inggris yang didukung Belanda yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Puncak pertempuran ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 yang sekarang diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Pertempuran ini terjadi karena pihak sekutu mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato sehingga membuat rakyat Indonesia marah dan merobek bagian biru bendera tersebut. Insiden inilah yang membuat marahnya sekutu. Tokoh-tokoh dari kedua belah pihak. Yang pertama tokoh dari Indonesia, Sutomo itu jadi sebagai pembawa pidato yang membakar diri bangsa Indonesia agar memiliki semangat untuk berjuang melawan tentara Inggris dan Belanda, dan Mustopo yaitu yang berhasil merebut senjata dari Jepang. Awes Malapi merupakan jenderal pemimpin dari Inggris dan Air Mansrek itu pengganti dari Awes Malapi. Terjadi perobekan bendera Belanda. Bendera milik Belanda berwarna merah putih biru yang berkibar di Hotel Yamato Surabaya dirobek oleh pemuda Indonesia menjadi merah putih. Teriakan Allah Akbar bertawa. Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, merdeka. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang kurang maupun salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok yang presentasi adalah jeng Ambarawa. Sepertinya Ambarawa ini sangat menegangkan. Silakan kelompok Ambarawa untuk maju. Ada yang operator, silakan. Ada laptop bapak nggak apa-apa, tapi kamu itu silakan dimulai. Diperkenalkan dirinya. Saya Jonathan Nabila Syahri. Saya Fatia. Saya Falsa. Saya Faulia. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang infografis pertempuran Ambarawa. Yang pertama, di sini ada gambar tokoh-tokoh yang ikut dalam pertempuran Ambarawa. Yang pertama ada Kolonel Sudirman, yang kedua adalah Gatot Subroto, yang ketiga adalah Datus Iman. Dan Datus Iman ini tewas pada saat pertempuran Ambarawa. Nama yang disebut pertempuran Ambarawa, Brigadir Dasar. Sebenarnya pertempuran Ambarawa karena tentara Inggris yang awalnya ingin membebaskan perjalanan membuat baik oleh Indonesia, tetapi justru dia dibuat menikah dan juga menyadari para sehingga munculnya kawanan dari rakyat itu. Proses pembentukan pertempuran yaitu menggerakkan pasukan Inggris di Ambarawa di Semarang pada tanggal 20 Oktober. Diikuti dengan negara dari Belanda yaitu negara Belanda. Pasukan Inggris bekerjasama dengan Belanda untuk menempatkan senjata Itawari di membebaskannya di kawanan Ambarawa pada 28 Oktober 1945. Akibatnya terjadilah pertempuran antara tentara Indonesia dengan Sekutu. Untuk meletakkan senjata, pertempuran antara silakan dengan tentara Indonesia karena merasa digabung. Terjadilah perang pada 22 Desember. Perang ini menewaskan Letnan Kolonel Sudirman yang merupakan pemimpin dari tentara rakyat
Desember 1945 terjadilah pengepungan selama 3 hari di wilayah Abu Jawa. Akhirnya pada 15 Desember 1945 para sekutu pun bergerak. Sekarang kata dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok Ambarawa? Cukup ya, paham semua? Oke, silakan tepuk tangan sekali lagi untuk mereka. Oke, kelompok terakhir. Jadi dua kelompok yang lain di depan presentasinya ya. Kelompok terakhir yang presentasi hari ini, jeng, kita minta kelompok Bandung nih ya. Tadi kan kita udah nyanyi lagu Allah Bandung, masa peristiwanya nggak dijelasin, ya kan? Jadi harus dijelasin dong peristiwanya. Silakan Bandung, ya silakan ini kalau teori boleh. Udah, silakan. Oke ini. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radit. Saya Rian. Saya Yusuf. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api adalah peristiwa pembakaran kota Bandung oleh rakyat dan tentara Indonesia pada tanggal 24 Maret 1945. Kronologi 12 Oktober 1945. Pasukan Inggris dari Brigade McDonald tiba di Bandung. Mereka menuntut agar semua senjata api yang dirampas dari tentara Belanda dikembalikan. 23 Maret 1946, para pejuang melancarkan serangan terhadap kedudukan Inggris di Bandung. 24 Maret 1946, pada pukul 20.00 dinamit pertama meledak di gedung Indische Restoran. Pukul 21.00 pasukan TNI mulai membakar bangunan-bangunan di kota Bandung. Pukul 24.00 kota Bandung telah terbakar habis. Dampak pasukan sekutu dan Nika tidak dapat mengusung semangat perjuangan Indonesia semangat berkorban. Peristiwa Bandung Lautan Api menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Tokoh penting, awalnya arahan nanti dia bayar dan membuat dan tokoh dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dong buat yang ada pertanyaan untuk kelompok Bandung? Cukup jelas ya? Oke, kalau cukup jelas silakan duduk. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Ya. Baik anak-anak sekalian, kita sudah merasakan proses inti dari pembelajaran kita. Meskipun masih ada dua kelompok lagi yang belum presentasi, insya Allah minggu depan ya dipersiapkan untuk dua kelompok lain, Medan sama Bali ya, urutan untuk presentasi sebelum kita membahas materi selanjutnya. Oke baik, kita akan masuk ke tahap penutup ya. Di tahap penutupan ini yang pertama Bapak pengen kalian memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Silakan mungkin dari kelompok Surabaya, Jibril, kesimpulannya apa yang bisa kamu ambil dari pembelajaran hari ini? Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan bahwa pertempuran Surabaya itu terjadi di Surabaya yang dimana pada tanggal 10 November pada bulan hari Surabaya dijemput dari darat, lautan, dan dari udara. Oke, sip, bagus. Selanjutnya dari kelompok Ambarawa, kesimpulannya ketua kelompok silakan. Kesimpulan yang disampaikan Ambarawa itu tentang perjuangan para pahlawan yang memperjuangkan Indonesia sampai dan musliman dalam hati dan satu dalam hati. Sip, bagus banget. Sekalian kita sudah pada tahap kesimpulan. Sekarang Bapak mau mengadakan post-test atau post-test. Post-test itu adalah saya akan memberi
memberikan pertanyaan-pertanyaan dan kamu jawab untuk mengukur seberapa pahamnya kamu pada pembelajaran kita hari ini. Ya, bentuk tesnya supaya tidak boring, kita mainkan game. Gamenya namanya Wordflow. Oke, saya akan lihatkan gamenya. Nanti linknya Bapak share di grup. Jadi di sini itu waktu kamu menjawab itu juga menentukan peringkat gitu loh. Bener gak Bel? Bisa ke? Iya. Ya. Setelah selesai kirim jawaban kamu. Ya, kirim jawaban kamu. Waktunya 2 menit lagi untuk mengisi. Bapak ini di uang 50.000 siapa Pak? Di uang 50.000 siapa? Ya coba kamu tebak lah. Masa dengan begitu ya tokohnya nggak tahu? Sudah ya, cukup ya, postesnya ya. Ya, berarti nanti kita lanjutkan lagi materi minggu depan. Dengan postes ini bisa mengukur pencapaian kalian. Ternyata secara umum kalian sudah berhasil menguasai materi yang kita bahas kali ini. Oke, selanjutnya Bapak minta kalian untuk melakukan refleksi. Perhatikan lagi Bapak di depan. Ya, oke. Bapak minta sekarang tahap berikutnya adalah kalian melakukan refleksi. Refleksi itu adalah coba evaluasi Bapak, evaluasi pembelajaran hari ini supaya pembelajaran pertemuan berikutnya semakin baik. Ya, mungkin ada hal-hal yang ingin kalian sampaikan, silakan kalian tulis di refleksi. Refleksinya Bapak kirim juga di grup via Google Form. Tidak berpengaruh apapun terhadap nilai kalian, ya, itu menjadi evaluasi Bapak dalam pembelajaran. Dan maksudnya metodenya apa pas, apa tidak, dan sebagainya. Silakan kalian isi. Saya beri waktu 4 menit untuk mengisi. Sudah? Sudah ya? Baik anak-anak sekalian, pembelajaran kita tinggal 3 menit lagi ya. Yang pertama, Bapak ingin memberikan makna pembelajaran kita hari ini, pembelajaran bermakna bahwa ternyata perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan itu adalah sesuatu perjuangan yang berat ya. Kita sudah merdeka tahun 45. Kemudian kita harus menjaga kemerdekaan itu perjuangan yang sangat berat. Nah, kita sebagai generasi Indonesia, kalian sebagai generasi Indonesia, yang diprediksi katanya Indonesia itu di tahun 2045 adalah generasi emas. Mudah-mudahan materi hari ini menjadi motivasi kalian. Jadi bukan hanya sekedar dihafal, materi hari ini juga dimaknai sebagai perjuangan kalian, karena tadi apa yang disampaikan di awal pelajaran, pertanyaan pemantik dari Bapak, siapa sih pahlawan itu? Ya kan? Pahlawan adalah orang yang bisa dan rela berkorban untuk bangsa dan negaranya, gitu kan? Nah, kalian juga bisa jadi pahlawan. Mungkin bukan hari ini tapi nanti dengan versi kalian. Ya, yang jelas materi hari ini menjadi motivasi kita untuk menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan yang pastinya buat diri kalian sendiri. Oke anak-anak, demikian ya pembelajaran kita hari ini. Minggu depan materi kita tetap melanjutkan 2 presentasi yang belum, sekaligus kita membahas bagaimana perjuangan diplomasi bangsa Indonesia dalam menghadapi sekutu dan Belanda. Oke, marilah kita akhiri materi ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.